Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali, anak-anakku semua, sehat semua? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islam bidina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Allahumma faqihni fidin wa alimni takwil. Marilah sebelumnya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita berbicara atau tidak akan menerangkan tentang toharoh. Tujuan nanti di sini, nanti kalian bisa bagaimana menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan mandi wajib dan menjelaskan perbedaan hadas dan najis. Toharoh dibagi menjadi dua, yaitu najis dan hadas. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, najis mughaladhah. Dan hadas dibagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Siapa yang tahu? Oke, toharoh menghilangkan hadas atau najis dari badan, pakaian, dan tempat. Benda yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu air, tanah, kertas, debu, dan benda keras lainnya. Pengertian najis. Kotoran yang harus dibersihkan dari badan dan pakaian apabila kita hendak sholat atau ibadah. Macam-macam najis di sini adalah mukhafafah, mutawasitoh, mughaladhah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan. Misalnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain air susu ibunya. Bagaimana cara mensucikannya? Dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ialah najis sedang, misalnya bangkai binatang darat yang berdarah, kotoran manusia, dan hewan, nanah, darah, dan lain-lainnya. Cara mensucikannya dengan menghilangkan warna, bau, dan rasanya. Yang ketiga, najis mughaladhah. Najis mughaladhah, najis yang berat, misalnya najis anjing ataupun babi. Cara mensucikannya dengan air 7 kali, salah satunya dengan tanah ataupun debu. Nah, sekarang kita berbicara tentang hadas kecil dan hadas besar. Hadas adalah najis yang tidak terlihat hukmiyah, yaitu yang disucikan baik dengan wudu, mandi, ataupun tayamum. Macam-macam najis kan ada dua tadi, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar seperti contohnya haid bagi perempuan, nifas, junub, dan keluar air mani. Cara mensucikannya dengan mandi besar, wajib atau tayamum. Hadas kecil, sebab hadas kecil, buang angin, buang air besar, buang air kecil, hilang akal, pingsan, tidur, dan menyentuh perempuan. Cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Macam-macam cara membersihkan hadas. Hadas adalah mandi, wudu, tayamum. Pengertian mandi besar di sini cara bersuci dengan meratakan air ke seluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar. Cara-caranya mandi besar yaitu 1. Membaca basmalah yang utama, membasuh bagian tertentu yang kotor, berwudu terlebih dahulu, meratakan air ke seluruh tubuh,
mendahulukan menyiram anggota tubuh bagian kanan. Pasti semua kita lakukan dengan kanan dulu, menggosok-gosok badan untuk menghilangkan kotoran yang melekat. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi besar yaitu hubungan suami istri, keluar air mani bagi yang laki-laki yang setelah mimpi, haid bagi perempuan melahirkan anak, nifas bagi seorang perempuan besok kalau melahirkan pasti akan mengeluarkan nifas atau darah kotor selama 40 hari. Wudhu. Setelah wudhu caranya bagaimana? Besok nanti akan saya berikan video caranya wudhu. Nah sekarang lihat gambar dulu. Membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, menertibkan dukun-dukunnya. Lihat contoh di sini. Berniat dalam hati, nggak usah diucapkan. Mengucapkan bismillah. Mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Dan menyela-nyela jari-jari sela-sela jari. Berkumur-kumur dan istinsak. Menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan kanan, lalu istinsar menyemburkan air keluar dengan tangan kiri. Membasuh muka sebanyak 3 kali. Batasan muka ada dari telinga satu ke telinga yang lain. Dan dari batasan tempat tumbuhnya rambut kepala di atas kening, dahi hingga dagu. Membasuh tangan sebanyak 3 kali, lalu tangan kiri dimulai dari ujung jari dengan menyela-nyela jari-jarinya, lalu menggosok-gosok air ke lengan, kemudian mencuci siku. Dengan demikian pula dengan tangan kiri, ya, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Mengusap seluruh kepala sebanyak 1 kali, bukan rambut tapi kepala. Kedua tangan yang masih basah dijalankan dari depan kepala ke belakang hingga tengkuk, lalu kembali ke depan tempat semula. Selanjutnya, membasuh telinga dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam telinga dan kedua ibu jari di bagian luar telinga. Yang terakhir, membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali. Dari ujung ke mata kaki dengan cara mencuci mata kaki dan menyela-nyela sela-sela jari jemari. Lalu membasuh kaki kiri seperti itu pula. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu kita mengucapkan doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Selanjutnya pengertian tayamum. Bersuci menggunakan debu untuk menghilangkan hadas kecil atau besar dikarenakan ada sesuatu penghalang atas penggunaan air. Kalau nggak ada air, tayamum. Rukun tayamum, niat menyapu muka dengan debu, menyapu kedua tangan hingga siku dengan debu. Menertibkan rukun-rukunnya. Nanti akan saya perjelas dengan video bagaimana caranya wudhu secara langsung. Dan kita akan praktek secara langsung. Bila nanti ada waktu, kita bareng-bareng ke musola untuk menjalankan praktek wudhu. Hal-hal yang menjadi sebab diperbolehkannya tayamum ada 3, yaitu karena sakit, dalam perjalanan, tidak ada air. Perkara yang membatalkan tayamum, setiap hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Ada air sebelum melakukan sholat. Nah, itulah tadi ya. Sekarang kita latihan. Kerjakan soal berikut. Kotoran yang tidak tampak disebut apa? Ya, siapa tahu? Siapa yang tahu?
hadas, pinter. Apabila kaki kita terkena kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun, maka untuk mensucikan adalah pinter. Lanjut. Bila seorang terkena hadas besar, maka wajib baginya bersuci dengan cara, yuk siapa tahu? Oke, mandi besar dan tayamum. Bila seorang terkena hadas kecil, maka wajib baginya bersuci dengan cara mandi besar dan tayamum. Terakhir, air liur anjing tergolong kelompok najis, yaitu apa? Mudharabah, mutawasithah, mukhafafah, mughaladah. Iya, pinter, mughaladah. Oke. Ini ada referensi buku, kalian bisa mencari di internet, bisa mencari di Shopee atau di mana saja kalian bisa mencarinya. Oke, nanti akan saya beri video kalau ada waktu besok kita pertemuan yang akan datang. Nah, marilah sebelum kita tutup kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.